Please like, comment, subscribe. Bab 276. Tidak masuk akal memanjakannya. Kepala Agung Jaksa membuka matanya dengan susah payah, melihat panah yang tertembak di dinding. Dia sangat lega. Bagaimanapun dia juga seorang ayah. Kakak Vinola Tian membuka mata, meraba telinganya terlebih dahulu. Segera, ada senyum pahit di wajahnya. Well, seperti yang diharapkan, hubungan ayah-anak sangat dalam. Kepala Jaksa Agung benar-benar mulia, tidak rela membidik putranya. Baiklah, kalau begitu hanya bisa menyusahkan Kepala Jaksa Agung. William mengangkat dagunya dan beberapa bawahan segera datang. Memegang belati mengkilap untuk menyembelih ternak. Jangan. Saudara laki-laki Vinola Tian berdiri tapi disandarkan ke dinding oleh beberapa bawahan. Saat Kepala Jaksa Agung melihat belati, cinta mendalam ayah dan putranya telah menghilang. Wajahnya pucat, kakinya gemetar dan tersentak ke sudut dengan ngeri. Kepala Jaksa Agung dipegang oleh mereka dan anggota kelompok hutang lunas langsung memotong dengan belati dan terputus. Terdapat kilatan cahaya putih, darah terciprat. Ark! Tian menjerit, langsung menyusut di sudut dinding, menjerit keras sambil menutup satu telinga. Ayah! Saudara laki-laki Vinola Tian menangis keras hingga tidak mampu berdiri dan saat yang sama dia merasa takut. Ibu Vinola Tian hampir mati, dia pingsan sambil memegang dadanya. Berikutnya, jangan membuang waktu tuan muda, wajah William ringan, sama sekali tidak menganggapnya serius. Kanza segera memerintahkan bawahan, mengambil tangan Nyonya Tian dan memutar di meja putar. Kali ini pointer menunjuk ke paha. Panah diserahkan ke tangan saudara laki-laki Vinola Tian. Tangannya yang gemetaran mengangkat panah dan mengarahkannya ke ayahnya di seberang. Darah terus mengalir dari telinganya hingga tubuhnya tertutupi dengan darah. Dia menahan rasa sakit karena kehilangan telinganya dan berdiri di dinding dengan gemetaran. Kanza berkata, Tuan Muda Tian, jangan menyalahkan kami tidak. Mengingatkanmu, jika kamu tidak membidik paha ayahmu maka kami akan memotong pahamu. Daging pahamu kira-kira seukuran 2 steak, Semua polisi sangat ketakutan hingga beberapa polisi akan muntah saat ini. Kepala kantor polisi umum pingsan untuk kedua kalinya. Lengan saudara laki-laki Vinola Tian bergetar, membuatnya seperti akan pingsan. Dan akhirnya saudara laki-laki Vinola Tian membidik panahnya. Ada lagi seruan menyedihkan dari Kepala Jaksa Agung Tian. Bidikan panah itu tepat membidik paha Kepala Jaksa Agung. Bocah sialan, kamu sungguh berani membidikku. Sakit. Satu kaki Kepala Jaksa Agung gemetaran dan wajahnya sepucat kertas putih akibat pendarahan yang berlebihan. Saudara laki-laki Vinola Tian menggertakkan gigi, wajahnya sedih dan air matanya mengalir deras. Wah, aku takut ayah. Aku takut dagingku dicabik. Pointer bergerak lagi dan kali ini berhenti di mata. Kali ini giliran Kepala Jaksa Agung yang membidik putranya. Saudara laki-laki Vinola Tian sangat ketakutan, dia menggelengkan kepala. Tidak. Jangan bidik mataku. Jangan. Itu pasti sakit. Jangan. Semua karena William. Semua karena dia. Bahkan jika dia berjuang lebih jauh pun tidak akan berpengaruh karena William memutuskan bermain mematikan dengan keluarganya. Kesombongan Gavin Tian tiba-tiba meningkat, roh jahatnya tumbuh dengan cepat. William, aku bertarung denganmu. Gavin Tian mengepalkan panah di tangannya, tiba-tiba mengenakan panah yang baru dan membidik keras dan cepat ke arah William yang duduk beberapa meter jauhnya. William, aku ingin kamu mati bersama kami. Pada saat yang sama, suara raungan bersamaan dengan bidikan panah yang terbang. Tuan Mudal, hati-hati. Kanza menjerit dan bergegas pergi. Sayangnya telat. Gerakan Kanza tidak dapat melampaui kecepatan panah. Melihat panah yang mengarah ke alisnya, William dengan lembut mengangkat tangannya dengan asal dan dengan mudah menjepit anak panah itu. Kanza bernapas lega. Lumpuh. Gavin Tian benar-benar tidak ingin hidup. Berani membunuh tuan muda mereka. Sekelompok bawahan bergegas menekan Gavin Tian ke bawah lalu meninju, menendang dan menginjak-injak dia. William memandang anak panah itu, seringai kecil muncul di sudut mulutnya lalu dia menjentikkan panah dengan lembut. Mendesir. Panah tertusuk di tangan saudara laki-laki Vinola Tian dan menembus tangannya dengan mantap.
Sakit. Seluruh tubuh saudara laki-laki Vinola Tian bergetar penuh dengan rasa sakit. William berkata dengan ringan, cakar anjing mana yang telah menarik rambut kekasihku? Berani menarik rambut kekasihku, apa gunanya jari-jari itu? Ayo, potong semua 10 jarinya dan berikan kepada anjing untuk dimakan. Perintah itu keluar, semua orang yang menonton merasa ngeri. Beberapa polisi sudah tidak tahan lagi langsung pingsan, yang lain membungkuk dan muntah. Kaki kepala kantor polisi umum gemetaran dan selangkangannya basah penuh dengan urin. Terlalu banyak darah. Teriakan di ruangan itu seperti rumah jagal. Saat itu ponsel William bergetar. Dia mengangkat alisnya, mengangkat telepon dan melihat nomor rumah sakit. Panggilan tersambung, suaranya menjadi lebih lembut. Halo, aku William. Presdir William, istri Anda sudah sadar. Oh, benarkah? William yang mendengar kabar itu langsung berdiri berjalan keluar dari ruangan itu, menutup pintu dan pergi ke ruangan yang cukup tenang, bertanya dengan gugup, bagaimana dengannya? Bagaimana keadaannya? Presdir William, tenang saja. Dia sangat baik, dia meminum sedikit air tidak mengatakan sakit. Dia baru saja tertidur lagi. Aku hanya ingin melaporkan keadaannya pada Anda tenang saja, William menghela napas. Raut wajahnya sudah lebih baik seperti anak tampan yang lembut. Tolong rawat dia. Aku akan segera ke sana. Merepotkanmu. Presdir William, Anda terlalu sungkan. Ini tanggung jawab pekerjaanku. Aku akan merawat istri Anda dengan baik. Kamu bisa meminta apapun kepada bawahanku di luar. Apapun yang kamu butuhkan katakan saja. Saat aku kembali aku akan memberimu hadiah. Hehe. Anda tidak perlu khawatir Presdir William, sejauh ini nyonya sangat baik. Setelah menutup telepon, William menggosok pelipis dengan jarinya. Dia berpikir bagaimana melindungi Stella tanpa memberi petunjuk pada Juliana. Setelah berpikir sebentar, dia menelpon Fanny Wang. Fanny Wang tidur dengan nyenyak dan teleponnya berdering. Butuh beberapa saat baginya untuk mengangkat telepon. Siapa? Masih belum sadar sepenuhnya, masih mengantuk. Dia mengidap insomnia beberapa malam ini. Malam ini dia terlalu lelah, sudah tidak tahan hingga tertidur. Seperti tidur yang berlebihan. Ini aku, William. Fanny Wang langsung sadar begitu mendengar nama William. William berkata dengan singkat, berkemas sekarang dan pergi ke rumah sakit pusat. Rumah sakit pusat. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Bilang saja kamu sakit perut, tinggallah di lantai 7 rumah sakit. Oh, baiklah. Aku pergi besok pagi. Tidak bisa. Harus pergi sekarang. Kuberikan waktu setengah jam mempersiapkan barang. Aku akan mengatur orang menjemputmu. Baiklah. Fanny Wang kebingungan, kantuknya yang berat sudah hilang. Dengan lelah dia turun dari tempat tidur, berpakaian dan mengepak barang. Sungguh entah kenapa William memintanya melakukan ini. Aku hanya tahu William melakukan semuanya dengan alasan yang diperlukan. William keluar setelah mengatur penjemputan Fanny Wang. Ruangan itu sudah tidak enak untuk dilihat. Ketiga anggota keluarga Tian akan mati di bawah naungan polisi. Terdapat noda darah di segala arah. Dinding juga dipenuhi oleh bercak darah. Wajah William datar dan tampak acuh tak acuh. Dia mulai menghisap batang rokok keduanya dan bertanya sambil menatap dingin ke arah kepala kantor polisi umum. Kepala polisi, aku dengar Kepala Jaksa Agung adalah teman baikmu. Kepala kantor polisi umum tidak memiliki energi lagi untuk bicara, dia menangis dan menjawab, bukan. Tidak mungkin. Aku tidak kenal dengannya. Persahabatan apa yang didiskusikan lagi saat posisi hidup dan mati? Oh, kelihatannya Kepala Jaksa Agung bertindak gegabah di kantor polisi, sewenang-wenang menghukum mati tanpa keadilan. Bukankah itu di bawah izinmu? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu tentang hal itu. Sedikit pun aku tidak tahu. William tersenyum, mengangguk, wajahnya sangat menawan dengan kepulan asap rokoknya. Bagus. Karena tidak ada hubungannya denganmu, maka kecelakaan yang terjadi di alam liar malam ini akan dihandle oleh Kepala Kantor Polisi Umum. 3 anggota keluarga Tian berpergian dengan mobil, sayangnya mobil jatuh ke tebing dan meledak di alam liar. Ketiga mayat hancur. Apakah kamu dapat melakukan hal ini dengan baik?
Kepala kantor polisi umum bergidik, wajahnya dipenuhi rasa takut dan mengangguk dengan keras. Dapat. Benar-benar dapat melakukannya. Anda tenang saja Tuan Muda William. Serahkan hal kecil ini padaku. Aku pasti akan melakukannya untuk Anda. Semua polisi merasa ngeri. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang jatuh dari tebing dan mati. Begitulah yang terjadi. William tersenyum elegan, "Kepala polisi, Anda salah mengucapkan. Hal seperti ini mana mungkin demi aku. Kamu melakukan segala sesuatu untuk rakyat, untuk pemerintah. Paham? Paham, paham, paham dengan sangat." Bab 277. Kelembutanmu hanya untuknya. Kepala jaksa mengangguk dan membungkuk. Untung saja Tuan Muda William tidak menganggapnya bertanggung jawab atas keluarga Tian. William keluar diikuti oleh Kansa. William berbisik, "Siksa ketiga orang ini sampai mati. Meski demikian, aku masih tidak bisa memadamkan kebencianku. Kamu tidak melihat luka di tubuh Stella?" Kansa mengangguk dan teringat sesuatu lalu bertanya dengan suara rendah. "Jadi, Tuan Muda, bagaimana dengan Vinola Tian? Dia masih dirawat di rumah sakit?" William mengangkat alisnya dan berkata dengan sangat jelas, "Masih dirawat di rumah sakit mana, apakah itu perlu? Kirim Vinola Tian ke pulau luar di Samudra Pasifik dan biarkan dia mati sendiri." "Baik." William berjalan keluar dari kantor polisi umum dan menghembuskan napas di malam yang dingin. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mulai menyekat tangannya dengan handuk disinfektan dan menyemprotkan pengharum napas untuk menghilangkan bau asap. Dia sudah melihat Fanny Wang ketika dia tiba di rumah sakit. "William. Kamu tinggal dulu, bilang saja kamu sakit perut, aku ke rumah sakit menemanimu dan menjagamu sepanjang malam." "Oh, baiklah. Jadi..." Fanny Wang masih ingin bertanya tapi William berjalan tanpa henti meninggalkan Fanny Wang yang menatap beberapa bawahan kelompok hutang lunas dan menghela napas dalam-dalam. Lagi pula, dia tidak pernah dapat menarik perhatiannya. Ketika William datang ke ruangan Stella, dia mengangguk dan tersenyum ke perawat khusus. "Sudah merepotkanmu menjaganya dengan baik. Kamu keluar dulu. Asisten di luar akan memberimu hadiah ucapan terima kasih." "Ah, terima kasih banyak Tuan Muda William. Keadaan Nyonya sangat baik, tidur juga sangat nyenyak. Kalau begitu aku keluar dulu." Perawat khusus keluar dan menerima sebuah amplop tebal. Dia menimbang amplop tebal dan menghela napas. Sayang sekali. Di mana dia mencari seorang pria yang penuh kasih sayang seperti William. Dia sangat perhatian dengan istrinya. Dia melihatnya langsung William memakaikan pakaian dalam pada Stella dan menempelkan pembalut wanita. Wanita mana yang tidak merasa terharu? Jam 3 tengah malam dia bergegas datang dan menemaninya secara khusus. Sungguh mengharukan. Tidak ada yang akan percaya bahwa pria tampan yang sekarang menemani Stella berbaring di tempat tidur, adalah seorang pria indah dalam lukisan yang akan menjadi iblis neraka mengambil hidupnya sebagai lelucon. Fanny Wang tinggal di ruangan yang disebutkan. Dia berbaring di ranjang rumah sakit, membolak-balikkan badan tapi tidak bisa tidur. Kenapa William tiba-tiba menyuruhnya tinggal di rumah sakit? Jangan-jangan karena Stella. Begitu pikiran ini terlintas di benak Fanny Wang, seluruh tubuhnya terjaga dan langsung bangkit dari tempat tidur. Apakah demi Stella? Hati Fanny Wang mau tidak mau menjadi masam. Dia mengerutkan kening, berpikir dengan curiga dan memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Dia dapat melakukannya. Fanny Wang mengganti pakaiannya, membuka jendela dan langsung keluar lewat jendela. Gerakannya ringan seperti walet. Dia memanjat, membuka paksa jendela dan berguling tanpa menimbulkan suara sama sekali. Dia menyadari ada satu lantai dijaga militer. Dia baru saja masuk dan menyadari lantai itu penuh dengan anak-anak komunitas hutang lunas. William sungguh mencurigakan. "Aku Fanny Wang tidak takut. Aku bisa memanjat dinding seperti Spiderman." Fanny Wang menjatuhkan tali dari atas gedung, berjalan dengan ringan. Saat dia menemukan jendela yang terang, dia berhenti dan mengintip dengan hati-hati. Benar saja, dia melihat William. Seluruh tubuh Fanny Wang tegang melihat William membungkuk dan membelai wajah Stella yang berbaring di tempat tidur. Gerakannya sangat lembut, memandanginya dengan hati-hati, jangan sampai pasien terbangun. Sangat lembut,
Tapi sayangnya kelembutan ini tidak dilihat oleh orang lain. Kamu begitu pelit. Kelembutanmu apakah hanya untuknya saja? Fanny Wang mencibir di udara yang dingin dan melihatnya lagi. William meninggalkan ranjang rumah sakit dan ke kamar mandi. Saat itu Fanny Wang melihat pasien yang terbaring di ranjang dan langsung tahu pasien itu adalah Stella. Hanya saja, terdapat luka di wajahnya. Dengan jarak yang begini jauh pun luka di wajahnya dapat terlihat. Apa yang terjadi? Kenapa Stella bisa terluka? Fanny Wang mengerutkan kening dan berpikir. William datang lagi. Dia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian rumah yang nyaman. Kekaguman mendalam terpancar di wajahnya menatap Stella dengan penuh kasih sayang. Dia membungkuk, menundukkan kepala dan mencium dahinya lalu mengangkat selimut dan berbaring di tempat tidur bersamanya. Karena ranjang tempat tidur tidak termasuk besar, Stella dengan nyaman tidur di tengah ranjang sehingga tempat yang tersisa untuk William tidak banyak. Dia berbaring di samping tempat tidur dan hanya sepertiga tubuhnya yang berbaring di tempat tidur. Gerakannya sangat hati-hati meletakkan satu tangannya di atas bantal. Meski begitu, Fanny Wang masih melihat ketenangan dan kepuasan di wajah William. Apakah di matanya masih penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Stella walaupun dia menderita dan lelah? Mata Fanny Wang basah. Lampu mulai redup. Fanny Wang sudah tidak tahan lagi, bangkit dan mengangkat tali. Angin dingin bertiup dari atas. Fanny Wang tampak seperti burung walet, memanjat sendirian melawan angin. Rambutnya berkibar dan pakaiannya bertiup kencang. William, aku sangat iri dengan Stella. Sangat iri. Apakah suatu hari nanti aku bisa mendapatkan kasih sayang dan kelembutan yang kamu berikan pada Stella? Apakah aku bisa mendapatkannya? Fanny Wang menatap lampu dan bertanya pada dirinya sendiri dengan kasar. Jika aku bisa membuat di hatimu hanya ada aku seorang, apakah aku bisa mendapatkan kebahagiaan? Fanny Wang menyisir rambutnya ke belakang, kilau tegas muncul di matanya. Seorang pria berjalan masuk ke rumah, melihat jam dan bertanya kepada seseorang, "Nona di mana?" Oh, masih perlu ditanya lagi, dia sedang tidur. Pria itu melihat jam dan itu benar sudah larut dan menjadi cukup ragu. Aku menemukan sesuatu yang tidak normal saat mengikuti William hari ini. Orang-orang di perusahaan menyadari William tidak pulang hingga pukul 10. Lalu aku berpikir dan memeriksa baru menyadari tidak tahu kapan William sudah meninggalkan perusahaan. Situasi ini agak tidak biasa. Apakah sudah seharusnya melaporkannya padaku? Sejujurnya, lebih baik kamu tidak perlu naik mengganggu Nona. Jujur saja, Nona saat ini sedang bahagia. Bebek yang kuat sedang di atas. Oh, dia ada. Tidak. Beberapa hari terakhir Nona sudah sangat sering mencari pria ini. Sepertinya kemampuan anak ini di tempat tidur cukup hebat hingga membuat Nona senang. Tidak tahu sekarang apa yang sedang terjadi, jika kamu naik, Nona pasti akan menyusahkanmu. Benar, lebih baik aku tidak mencari masalah. Besok saja baru laporkan ke aku. Kamar di lantai atas. Juliana setengah berlutut di tempat tidur, memutar tubuhnya berteriak dengan menawan. Begini. Lebih cepat. Sangat nyaman. Pria itu mencubit pinggangnya dan memukulnya dengan keras. Rambut Juliana bersinar dan dia sangat bersemangat beberapa kali. Wajahnya sangat merah. Semua pahanya basah, sangat ekstrim. Matanya kabur dan dia benar setengah sadar. Seolah-olah dia sedang menghisap bubuk putih, ekspresinya yang mabuk jelas sangat menyenangkan. Setiap kali pria di belakangnya menabrak dengan keras, dia berteriak dengan suara tinggi mengikuti gerakan. Pria itu sudah sangat familiar dengan tubuh Juliana. Dia sangat jelas bagian mana dia sensitif. Setelah putaran seperti badai itu, dia khusus menusuk ke arah tempatnya yang sensitif. Juliana berteriak dengan liar, mengayunkan pinggangnya dengan kuat. Terdapat banyak cairan di antara kedua kakinya. Dia langsung pingsan. Juliana, masih ingin lanjut? Mau ganti posisi? Pria itu mencabut dari tubuhnya, membalikkan tubuh Juliana dan menepuk pipinya dengan lembut. Ada rona merah di wajah Juliana, seluruh tubuhnya dipenuhi warna gairah. Tidak peduli bagaimana pria itu memanggil atau memukulnya, dia tidak bergerak. Benar saja dia pingsan. Pria itu turun dari kasur dengan ringan dan mengambil pena dari tasnya.
Setelah menulis beberapa kalimat, pena itu mengeluarkan sebuah jarum. Pria itu membuka kaki Juliana, mengarahkan jarum ke bagian pribadinya, dengan hati-hati menumpahkan cairan dalam tubuh bagian bawahnya yang bengkak. Setelah itu, pria itu menyembunyikan jarum, memasukkannya kembali ke dalam tas dan pergi membersihkan diri. Pria itu kemudian turun 10 menit kemudian. Kedua orang itu masih berbisik dan melihat orang perkasa turun. Satu demi satu berdiri. Berikan uang, pria itu menyodorkan tangannya ke bawahan Juliana tanpa mengatakan apapun. Kamu tidak pernah minta uang dengan cara yang samar-samar, anak buahnya menggoda pria kuat itu tapi menyerahkan amplop. Omong kosong. Apakah kita mudah melakukan ini? Orang-orang seperti kita yang berusia kurang dari 50 tahun dan orang miskin seperti kita belum pernah mendengar kata lelah. Pria itu menyimpan amplop itu dan berjalan keluar dengan langkah besar. Kedua pria itu menyaksikan pria kuat itu pergi dan saling memandang. Yang satu berkata, aku lebih suka kelelahan dan juga ingin mencoba nona kami. Omong kosong, pria mana yang tidak ingin tidur dengan nona kita? Tubuh itu sungguh emas melengkung. Biaya untuk bebek ini pasti tinggi kan? Tentu saja. Mana mungkin bebek nona hanya orang biasa. Kamu pun tidak dapat memikirkannya. Dia melayani nona sekali, angkanya seperti ini, semahal itu. 30.000. 300.000.